kan, Pok sehat ya, pasti kuat kayak gitu, semua kasih support semua temennya, kerabat semuanya, saudara sama family, alhamdulillah kasih kekuatan secara lahir batin, Pok kasih kekuatan apa, support juga kayak gitu. Bang meninggalnya berarti jam berapa Bang? Terus abang menemani itu pada saat itu ada pesan dari Mpok enggak? Ya, biasa aja ya, karena kan saya 2 minggu itu bener-bener maksimal, emang saya nggak pulang-pulang ke rumah, saya di situ terus emang dampingin ya kan, makan juga saya suapin. Terakhir ya pas malamnya mau meninggal apa, obat digerusin aja gitu, takut ke selak kayak gitu, saya gerusin obat tuh, habis saya suapin 2-3 suap kita gerusin obat kayak gitu. Biasa dia minta minum kan, jam-jam Pak ambil minum gitu dikit gitu, minum dikit kayak gitu. Pesan-pesan terakhirnya ya udah kayak gitu aja, jaga anak kayak gitu, anak jangan sampai susunya kurang Pak, biar sehat kayak gitu. Bang, kemarin juga menelpon di kelas juga menelpon Pak Irfan dan Arafi, mungkin mengingatkan sebesar apa sih dukungan buat dari mereka buat Pak Alfa, apakah dari awal Pak Alfa didiagnosis sakit mereka selalu berada di sisi yang Pak Alfa atau seperti Ya mereka ya orang yang pertama tahu kayak dia kan, alhamdulillah luar biasa. Teman-teman aku tuh kan namanya Trioria tuh, itu luar biasa emang supportnya, ngasih semangatnya, bener-bener manusia. Teman-teman aku tuh luar biasa gitu. Sampai aku tuh kayak orang bangkit lagi kayak gitu. Pas terakhirnya juga pada nanyain mereka orang kayak gitu, pada nanyain kayak gitu kan, makanya orang pertama juga selain orang tua kita hubungin, mereka orang kita hubungin. Tapi ada omongan nggak sih Pak Haji dari Irfan Hakim sama Raffi Ahmad untuk kedepannya Rafa sama Raffi ini bagaimana gitu? Ya mereka orang selalu ada di dekat kita gitu, jangan khawatir Bang kata dia gitu, apa-apa tuh ngomong gitu, Mpok banyak teman, banyak saudara kayak gitu, jangan ditelan sendiri ya bilang gitu. Tapi kan apa kita nggak enakan orangnya kayak gitu ya, selagi kita masih bisa kayak Mpok kan sakit aja nggak ngomong sama siapa-siapa, kenapa takut nyusahin orang, kata dia jangan nyusahin orang ya Pak, kita jangan pernah minta, karena emang saya ajarin gitu mah dari awal nikah mah, jangan pernah kita minta-minta, kalau kita lagi masih ada pakai yang tuh kita punya kayak gitu, karena Nabi itu senang memberi ketimbang menerima kayak gitu, lebih muliaan orang memberi mah gitu. Jadi prinsip saya tuh nasihatnya dipakai kan, kata Papa kita selalu memberi, jangan sering menerima gitu, meminta-minta ya, berarti ya omongan saya dibalikin ya udah sih, selagi kita masih ada ya udah kita gitu ya. Beberapa kerabat ya ada yang bantu secara ini, ada kayak gitu yang bantu kita kayak gitu. Melihat kemarin banyak kerabat yang datang mengantar Pak Alfa ke persidangan terakhir, termasuk Anwar BAB dan Budi Saputra, seperti abang kan kayak ya bisa dibilang masya Allah juga Cek gitu. Ya berkantor gitu, sampai ngelayat juga banyak yang ngantar ke peristirahatannya, ke makam tuh sangat banyak gitu kan, sampai orang sholat Jumat aja nungguin itu asar masih ada di masjid, orang jamaah sholat Jumat nungguin Pok gitu, karena kan anak Pok ada 6 kebaikan nih. Jadi waktu awal kita berkarir tuh Pok, Pak doain apa biar dapat rezeki, kayak dapat iklan kayak apa gitu, pengen kalau ada rezeki pengen mobil ambulan gitu kan, di masjid belum ada mobil ambulan Pak gitu, dan itu juga nanti bakalan kita pakai gitu katanya. Akhirnya ya dibeliin, dapat rezeki tuh. Dan dipakai sendiri sama Empo ya? Oh berarti mobil ambulan itu adalah dari Po Alfa. Beliin Pok, dapat rezeki, dapat iklan tuh di suatu produk, Pok dapat iklan. Kata dia gini, Pak ini udah masuk ada rezeki nih gitu, kita dapat iklan, ya udah mah niatin jalani niatnya kayak gitu kan, jalani niatnya, jangan kita makan itu rezeki yang kamu dapat, kamu udah niat kamu pengen fasilitasin masjid mau mobil ambulan, akhirnya beli nih Pak, ya beli, sisanya kita beli karpet buat musola, nggak ada yang kita makan sedikit pun kayak gitu, karena kan emang udah niat kalau kita dapat rezeki, entah dapat dari mana itu rezeki, dari iklan apa, akhirnya dapat dari iklan. Berarti gitu, bayaran pertama dalam dunia entertain itu justru diberikan untuk iya, masjid. wakaf masjid gitu. Jadi ya gini, kita juga bawa pakai mobil itu kayak. Apa dulu? Tahun berapa itu? Kita 2021 ya. 2021 kan ada tuh teman media juga pernah ada yang rekam kan waktu itu, konfirmasi mobil ambulan ke panitia masjid kayak gitu. Bang, ada nggak sih mungkin kata-kata Bu Polpo yang mungkin
pengennya kalau meninggal tuh gimana dan kemarin direalisasiin, termasuk Iya. pakai mobil ambulan yang disiapin. Ada Iya. lagi nggak bang? Dia bilang gini Pak, kalau kan dia ikut pengajian Pak, kalau kata Pak Ustadz, kalau orang meninggal hari Jumat itu tanpa pertanyaan, tanpa hisap ya, bener nggak Pak? Ya bener gitu, karena hari istimewa itu mah, Sayyidul Ayam, penghulunya hari. Jadi mau pengen meninggal hari Jumat aja kali ya Pak ya, itu setiap kali Pak berdoain biar meninggal hari Jumat, kata dia gitu. Akhirnya Allah ijabah doanya, dia meninggal dari Jumat. Terus kata Ustaz, kalau keluar jagung ahli surga ya Pak? Iya, itu bener dia keluar jagung. Cuman kan saya peluk, pegang, saya tuntun sampai kalimat la ilaha illallah, cuma sampai Allah, habis sudah kok. Sebenarnya udah nggak ada, tapi dokter dan suster berusaha gitu. Saya usahain Pak, iya silakan dokter, kayak gitu, untuk tidak menyalahkan, jadi usahain kayak gitu. Menguatkan anak-anak gimana maksudnya ini kan nggak berat berarti anak-anak dalam memberitahu seperti apa sih? Ya berusaha ya untuk nyenengin anak-anak tanpa seorang ibu ya. Anak-anak kembar kan masih kecil, bapak sayang banget tuh sama anak, semua dia sayang. Habis pulang kerja dia gendong apa gitu, sampai tidur itu kalau dia peluk itu anak tidur. Terus kembar dua-duanya itu sama dia, kalau dia nggak bisa tidur tuh anak dia peluk sama dia tuh langsung bisa tidur, walaupun ada yang jaga ya mbaknya ya, tetap sama dia dalam pengawasan dia semua. Dari CCTV dia pulang kerja tuh pasti anak duluan, dicuci tangan, ganti baju, langsung anak. Kemarin aja tuh tiap hari video call sama kembar, malamnya video call jam 8 ya udah nggak ada kan tuh, malam setiap hari video call, nanti ngomong kan satu-satu udah tentang kayak gitu. Masih bisa komunikasi artinya. Bisa misal satu Bang, selama Mpok di rumah sakit si kembar sama siapa bang yang ngurus bang? sama mbaknya, sama kakaknya Mpok juga kan ada kayak gitu kan. Saya emang nitip kan, kakaknya Mpok kan emang dari mulai si Petong juga kan emang peduli banget kan sama anak-anak kita gitu kan, luar biasa juga Mpok kan, mau bantu lah gitu, bantu untuk perhatiin apa, karena kesibukan Mpok kan kalau orang ibu kan ngerawat 10 anak itu kan hebat kan, bisa kan. Kalau seorang bapak ya cuman karena laki-laki ya kurang gimana gitu ya kan, apa kurang bisa apa gimana, apa kaku gitu ya kan. Saya sendiri juga ngerasain, mudah-mudahan bisa gitu ya kan, mudah-mudahan bisa gitu ya Allah, mendingan sehat nih bisa untuk jaga nih 4 orang anak yang dititipin sama Allah Ta'ala kayak gitu. Ini juga yang jadi ketakutan abang nggak sih, sampai kemarin drop banget dan bayangan hidup tanpa bapak gimana? Rasa takut itu ya udah pasti ada ya, karena biasa hari-hari sama Mpok ya kan, hari-hari sama Mpok merasa kehilangan kayak gitu kan. Kita juga pikirin anak, ya Allah anak gimana nih ya tanpa ibu gitu. Saya mikir kalau ngeliat anak saya langsung sedih kayak gitu kan. Sampai sekarang pun saya kalau ngeliat anak sedih, karena pun si kembar si Ade lagi di IGD, Kenapa? ini lagi di IGD, BAB, diare, lagi di IGD. Dari kapan bang? Tadi berangkat jam 1 Sama siapa berarti bang? sama si kakak sama susnya. Ini anak kayak ikatan batin nggak sih bang? Itu pasti ada ya, anak semua pasti punya ikatan batin. Kayak semalam kan nangis tuh anak tuh jam 2 lewer gitu ya. Kalau kata orang dulu kan gini ya, coba pakein pakaian emaknya gitu, dipelukin gitu, alhamdulillah tuh berhenti nangisnya.